Shalom semuanya, kembali bersama channel ini. Terus dukung channel ini, kita berbagi informasi dan kebenaran di dalam Alkitab. Alkitab seringkali menyebut tentang malaikat. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak dan bahasa Yunani angelos yang berarti pesuruh. Para malaikat adalah hamba surgawi Allah, diciptakan Allah sebelum dunia ini ada. Malaikat melaksanakan tugas pada umumnya, membawa berita dari Tuhan, menyediakan keperluan umatnya, melindungi dari bahaya, memusnahkan musuh atau umat yang memberontak. Penampilan pertama malaikat adalah kepada Hagar di padang gurun, dan dalam kasus lainnya seperti kepada Abraham, Yakub, Musa, semua orang Israel, Bileam, Yosua, Gideon, Daud, Elia, Daniel, dan Yusuf, bahkan Maria ibu Yesus. Apakah setiap orang percaya punya malaikat penjaga? Dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Sebuah kisah dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 12. Kita merasa terkejut mendapatkan seorang hamba di rumah Maria, ibu Yohanes, dan diberi tugas menjaga pintu. Di dalam rumah tersebut, sekelompok orang Kristen sedang berkumpul dan bersama-sama berdoa untuk Petrus yang sedang dirantai dengan sangat kuat di ruang bawah tanah di penjara Herodes Agrippa dan akan dihukum mati keesokan harinya. Namun yang mengejutkan adalah ketika Rode mengatakan bahwa ada seorang di pintu dan suaranya benar-benar mirip Petrus. Mereka mengatakan itu pasti malaikatnya. Apa arti perkataan ini? Jika yang mereka maksudkan adalah hantu atau roh, mengapa mereka tidak mengatakan hantunya atau rohnya? Bukankah ini sangat ganjil? Jika yang mereka maksudkan adalah roh Petrus sedang berdiri di depan pintu, sebenarnya mereka dapat menggunakan istilah lain. Misalnya dalam Markus 6 ayat 49, Matius 14 ayat 26. Ketika murid-murid melihat Yesus sedang berjalan di atas air pada malam hari, mereka berteriak ketakutan karena mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah fantasma atau hantu. Dalam Lukas 24 ayat 37, murid-murid di ruang atas tersebut juga merasa ketakutan melihat Kristus yang bangkit karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah pneuma, biasanya diterjemahkan roh. Tetapi dalam situasi ini yang serupa, mereka menggunakan istilah malaikat, bahasa Yunani angelos. Padahal yang beberapa ayat sebelumnya kata yang sama ini berarti malaikat Tuhan. 5 kali dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7-11. Jadi tampaknya yang mereka maksudkan bukanlah hantu atau roh orang mati. Menurut Matius 18 ayat 10, anak-anak dan mungkin setiap orang memiliki malaikat yang dapat membawa mereka langsung kepada Allah sendiri. Mereka biasanya disebut malaikat penjaga. Meskipun kita tidak tahu apakah mereka menjaga seseorang, kita hanya tahu bahwa malaikat itu mewakili mereka di hadapan Allah. Penjagaan tersebut jika ada mungkin serupa dengan apa yang digambarkan oleh Yakub sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Kejadian 48 ayat yang ke-16. Jika hal tersebut memang menyatakan keyakinan pada seseorang malaikat yang menemani dan menjaganya. Perlindungan melalui malaikat juga muncul dalam kitab Daniel 3 ayat 28 dan kitab Daniel 6 ayat 22. Meskipun tampaknya malaikat-malaikat tersebut datang hanya untuk membebaskan mereka pada saat itu dan tidak memberikan perlindungan yang terus-menerus seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Keyakinan serupa mengenai malaikat yang menyamar sebagai manusia muncul dalam Ibrani 13 ayat 2. Meskipun dalam kitab tersebut mereka muncul sebagai orang asing yang tampak seperti para pengembara.
Informasi ini membuat bacaan dalam kisah para rasul itu menjadi jelas, karena mereka tahu Petrus sedang berada dalam penjara. Maka ketika muncul seseorang yang memiliki suara seperti Petrus, mereka menyimpulkan bahwa itu pastilah malaikat penjaganya. Meskipun menarik, kisah ini semata-mata menggambarkan keyakinan orang Kristen di rumah itu. Penulis kisah para rasul hanya menceritakan dan bukan membenarkan pandangan mereka. Hanya dari kitab-kitab lain yang serupa kita dapat mengumpulkan bukti-bukti yang ada dalam Perjanjian Baru mengenai malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dan hanya Matius yang menuliskan satu-satunya keterangan yang jelas mengenai malaikat penjaga.